Buka, Jo. Dibuka dulu ya. Iya. Buka dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok mungkin nama kelompok kita Minecraft ya. Nah itu kami ingin melakukan sesi wawancara untuk penugasan Mandris, manajemen risiko dengan pembina dosen Paham Tori. Jadi mungkin beberapa menit ke depan kita bakal melaksanakan sesi bersama dengan Pak Kevin di sini dan mungkin kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bakal dijawab dengan sistemnya itu terkait apa? Sistemnya SOC. SOC, oke. Ya. SOC. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Pak. Sebelumnya ada yang sama Bapak kita melaksanakan udah rame kayaknya kalian terakhir nih. Ya anak malam udah, pada beberapa anak pagi juga udah gitu. Orang aja sudah rata-rata udah. Yang absensi sama yang SOC kan sama saya tuh. Jadi rata-rata udah. Jadi Bapak juga yang PTSI itu? Yang absensi. Iya. Udah semua. Langsung aja. Izin ambil. Iya, silakan. Iya, mau tanya nih. Iya. Peran Bang Kevin dalam SOC apa? Kalau saya pertama yang bikin sistem. Jadi yang bikin sistem dari scratch SOC-nya saya. Meskipun waktu itu udah pernah dibikin sama NAPBL ya, tetapi itu error, jadi dibikin ulang semua dari awal sama saya. Yang kedua saya jadi tier 2 kalau operasinya ya. Jadi kan SOC itu kami ada 3 tier dulu. Tier 1 itu yang PC team, anak-anak 2020 lama ya, PC team ada sekitar 12 orang, lupa saya. Tier 2 saya, tier 3 itu dosen-dosen RKS. Jadi saya tier 2 yang di tengah. Yang paling tinggi tier 3 gitu. Tier 3 itu yang dosen-dosen lah. Ya, Pak Hamdani, Bumia dan lain-lain ya. Jadi kalau tier 2 itu apa aja yang di-handle gitu terus? Kalau tier 1 dia nge-report. Ya, kalau ada alert attack gitu kan. Jadi ada alerting dari Telegram atau dari layar langsung bisa dilihat. Report ke saya. Atau mereka bikin dulu laporannya, report ke saya, baru saya nanti antara dua, memitigasi langsung atau hanya cukup membuat langkah mitigasinya. Kalau membuat langkah mitigasinya itu artinya saya nggak punya akses ke sistem gitu kan. Contoh server UPTSI, kita cuma monitoring tapi kita nggak ada akses SSH. Ya, jadi kan otomatis saya cuma bisa kasih langkah mitigasi gitu ya, atau ya langkah penanganan. Nah, ketika langkah penanganan baru saya eskalasi ke tier 3 untuk didiskusikan sama UPTSI. Ya, terkait penerapan dari langkah mitigasinya itu tadi. Tapi kalau bisa saya mitigasi langsung, misalnya saya punya akses ke server, berhenti di saya kasusnya. Jadi nggak perlu dieskalasi lagi. SOC-nya itu terkait dengan UPTSI berarti ya? Ada beberapa server UPTSI yang kita monitor. Server IF juga ada beberapa. Server yang dibuat Pak Supar waktu itu ya, ada 3. Kalau berarti SOC itu menghandle monitoring gitu ya? Iya, lebih monitoring keamanannya tapi bukan monitoring kayak network ya, itu agak beda. Oke. Terus pertanyaannya, aset apa aja yang ada di SOC? Kalau aset hardware kita punya server kita server besar ya, server besar physical 2, satu Dell EMC, satu lagi HP Tower, lupa saya serinya berapa. Tapi itu 2 dan itu dua-duanya dipasang Proxmox. Dan kemudian SOC kita virtualisasi di dalam ya, di dalam Proxmox-nya, dan itu failover. Jadi ketika satu server mati pindah ke server lain gitu. Yang kedua kalau hardware-nya tuh layar gede itu yang di sana. Nampak? Berarti ya, di situ tempat monitoring. Dulu monitoringnya di situ, cuman itu sekarang lagi rusak. Makanya udah jarang ya sekarang operasinya. Kalau itu dulu hidup itu aktif sering. Nah, itu kalau hardware itu aja memang. Sama paling ada keyboard wireless di situ sama mouse ya untuk ya navigasi di layar besar itulah ya. Jadi Pak, kalau layar besar itu ada kendala nggak? Kalau kendala pasti ya. Jadi ya dalam artian nggak bisa monitoring rame-rame lagi gitu. Anak tier 1 gitu kan. Biasa tier 1 tuh datang ke sini monitoring. Kalau sekarang ya udah mulai nggak aktif lagi yang tier 1 juga ya. Jadi rata-rata saya aja semua. Tier 1 tier 2-nya gitu. Karena kan monitoringnya di single PC sekarang. PC saya yang di sana yang kecil tuh.
nggak mungkin monitoring rame-rame kan, ya udahlah saya sendiri. Memang kendala gitu lah ya, jadi kendalanya itu jadi fungsinya jadi ada yang hilang gitu ya istilahnya. Itu sih kalau hardware itu paling itu. Kalau software kita mainnya itu ada 4. Pertama itu CM pakai Wazoo ya, open source, kita pakai yang gratisan aja nggak apa. Yang kedua itu incident reporting tool atau IRT, kita pakai The Hive namanya ya. Yang ketiga ada analyzernya pakai Cortex namanya. Dan yang keempat kita pakai Threat Intelligence Sharing atau TIS ya, itu pakai yang open source juga, kita pakai MISP namanya. Nah, empat-empatnya ini layanan berbasis web, tetapi kita install di platform kita sendiri gitu ya. Jadi monitoringnya memang dari dashboard website gitu semuanya. Dan yang kalau untuk terkait monitoring itu lebih ke CM-nya, karena kalau kayak IRT, analyzer sama Threat Intelligence Sharing itu kalau udah ada alert ya, ada alert masuk ke sini untuk bikin reporting secara otomatis ya kan, pipeline. Kemudian dianalisis terkait source IP attacker, lokasi dan lain-lain gitu ya. Kemudian SHA hash ya atau MD5 sum gitu ya. Dari filenya itu dianalisis juga apakah dia. Nah, hasil analisis ini akan dicek. Misalnya contoh nih, file dapat MD5 sumnya gitu kan. Dia akan cek ke yang TIS tadi, MISP. Dia cek apakah ini sudah terdeteksi sebagai malware. Iya. Nah, jadi ketika dapat, nah baru kita bisa tahu apakah ini, paling utamanya itu apakah ini true positif atau false positif. Karena attack itu paling sering false positif ya. Bahkan kalau di alert kita itu lebih banyak false positifnya daripada true positif sebenarnya. Nah, jadi 4 sistem ini satu menyatu dia, integrasi. Itu sih. Berarti itu kan intrusion detection system. Bukan, cuman monitoring kita SOC. Kalau intrusion detection system itu harusnya dipasang di layer ini, di tengah-tengah ya, di snore. Itu kalau intrusion detection system kita nggak ada, kita cuma monitor log dari log ya. Jadi kalau snort itu agak beda dia, by traffic real time. Nah itu kita adanya di UPTSI kalau IDS IPS. Kalau kita memang cuma monitor based on log filenya aja. Nah jadi agak beda sama snort lah. Ada lagi, lanjut. Sebelumnya apa pernah gitu mendapat ancaman gitu dari infrastruktur SOC? Pernah. Kalau infrastruktur SOC nggak ada ancaman ya, karena pertama ini infranya internal, jadi nggak dibuka ke publik. Aksesnya juga cuma internal, ya jaringan sini aja ya. Jadi kalau ancaman ke SOC nggak ada. Belum pernah ada gitu? Belum pernah ada karena memang internal gitu. Berarti asetnya itu internal SOC. Terus kalau misalnya ada ancaman gitu, aset mana gitu yang jadi prioritas, terus seberapa besar dampaknya, terus apa tindakan yang akan diambil? Karena SOC sebenarnya kita nyimpan data log ya. Iya. Kalau dampaknya kena serang, paling yang pertama kita prioritaskan itu data lognya pasti. Data log dari semua server. Kalau kita nggak ada nyimpan apa-apa, kita nggak pakai database-nya, Elasticsearch itu auto. Jadi itu sih paling log, sama itu yang paling utama, baru ya servernya itu jangan sampai kena, karena servernya kan based on Linux kan ya. Berarti yang dijaga itu khusus internal aja ya, orang-orang aksesnya gitu. Karena kan memang aksesnya kan dibatasin juga ya ke SOC ini. Benar. Bahkan yang tahu password SOC login itu saya sama tier 3, tier 1 itu nggak tahu. Tier 1 itu cuma datang monitoring aja, mereka nggak tahu passwordnya apa. Jadi memang dibatasin banget aksesnya. Yang kemarin bikin PKI itu. Nah itulah, ya kan diganti lagi kan. Iya, sama Pak Amdani gimana tuh? Pak, jadi mungkin boleh dijelasin sedikit itu dari hak akses dari tier 1 sampai tier 3? Tier 1 hak akses ya. Hak akses kalau nggak terlalu spesifik ya. Tier 1 itu ya seperti yang saya bilang, dia cuma monitoring. Monitoring ibaratnya ya kalau dia di situ dulu, mereka itu liatin layar yang di depan itu aja gitu. Sampai kadang ada yang tidur, ada salah itu. Makanya di situ ada bank kan, ada bantal itu. Itu dulu sering dipakai tidur tuh. Monitoring kita ada 2 dari layar situ. Baru kalau dari rumah itu bisa kita ada buat telegramnya. Jadi kalau ada alert itu masuk ke telegram. Iya. Jadi 2. Nah setelah kalau ada alert, alertnya juga kita batasin. Kalau level 1 sampai level 10 severity-nya kita nggak masukin, karena ya itu false positif gitu. Tapi kalau yang di atas level 10, dia level 11 sampai level 15, baru itu kita hitung sebagai attack ya.
yang real attack gitu. Nah, ketika itu terdeteksi muncul ke mereka gitu. Jadi berarti mereka bisa melihat alertnya ya. Kalau hak aksesnya mereka bikin report terkait itu, baru reporting ke saya seperti itu. Kalau saya tier 2-nya saya punya full akses ke SOC karena ya saya yang bikin gitu kan, logikanya kan gitu. Iya. Saya yang bikin, saya punya full akses, punya akses ke beberapa server yang dimonitor. Tapi nggak semua. Contoh server UPTSI, server SID ya, SID SIM itu yang kami monitor dulu. Itu kami monitor, tapi kami nggak punya akses. Karena ya kami cuma kasih dokumentasi ke mereka cara pasang agen monitoringnya. Tapi bukan kami yang pasang gitu. Jadi kami memang nggak punya akses sama sekali. Beberapa server aja saya punya, paling IF punya masih gitu. Kalau tier 3 itu mereka bukan lebih ke hak akses, mereka itu lebih ke eskalasi kalau memang mitigasinya nggak bisa dilakukan secara langsung. Contoh seperti tadi kasus kalau server UPTSI yang keserang, kita nggak bisa mitigasi langsung kan, nggak punya akses. Nah baru kita eskalasi ke tier 3 biar nanti tier 3 ini atau dosen-dosen ini yang diskusi sama UPTSI terkait mitigasi tadi gitu ya. Jadi seperti itu. UPTSI itu berarti menghandle kayak website learning gitu? Iya, mereka yang handle learning baru SIM, SID ya, hampir rata-rata lah web di Polteknik mereka yang handle. Dan servernya itu di mereka gitu. Terus kalau SOC sendiri pernah nggak melakukan ini penetration testing gitu di lokal? Nggak pernah, karena belum ada ya, 2022 awal, belum bulan Januari ya, belum ada. Karena sistemnya juga baru awal-awal jadi waktu itu ya. Kalau rencana ada akhirnya? Rencana akhirnya nggak ada. Ya pentesting juga, pentesting keluar kan. Jatuhnya ini ya PBL ini pentesting eksternal, pentesting UPTSI itu aja. Kalau SOC karena memang kita anggapnya gini, ya sistemnya internal gitu, yang akses cuma beberapa orang itu. Jadi apa yang mau dipentes gitu sih logikanya. Iya bisa. Kecuali ada insider kan yang nggak tahu. Iya insider. Itu sih yang paling. Terus apa ada orang dari eksternal atau karyawan magang lain juga ikut andil gitu? Kalau SOC kebetulan cuma saya waktu itu. Jadi yang magang, saya dulu magang kan. Ya yang ngehandle SOC cuma saya sendiri. Jadi ruangan ini dulu nggak ada orang. Saya sendirian aja cuman. Sama anak PC tim kalau mereka monitoring gitu. Jadi memang sendiri. Kalau orang lain nggak ada sih eksternal, kosong. Biasanya kalau yang karyawan magang atau yang lainnya itu masuk saat handle SOC gitu, masuknya ke tier berapa? Tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Pertama tergantung kemampuan pasti. Yang kedua, iya tergantung kemampuan sih pastinya. Itu aja sih yang bisa saya bilang. Karena kalau saya kebetulan karena saya memang yang saya tapi itu semua dari awal, makanya saya masuk tier 2. Ya. Baru yang tier 1 itu anak PC tim semua. Karena dari dulu Pak emang udah tier 2. Iya dari dulu, dari awal. Karena memang yang bikin sistem itu saya. Founder. Gitu. Iya, foundernya saya gitu. Saya disuruh Pak Hamdani waktu itu bikin semua 4 sistem itu terintegrasi gitu. Nah udah, ya udah. Kalau SOC ini ada nggak menerapkan manajemen risiko, framework manajemen risiko gitu? Framework manajemen risiko contohnya yang gimana nih? Kayak ISO. Nah itu nggak ada kita. Belum ada ya? Nggak ada. Tapi kalau dari SOC kita untuk monitoring server kita ada semacam framework keamanan namanya CIS. Kayak CIS ya. Center of Internet Security kan. Yeah. Nah jadi itu yang kita jadikan benchmark untuk menilai level keamanan dari setiap server yang kita monitor. Ya. Tapi kalau penerapan kayak framework audit kayak gitu, audit lah saya bilangnya ya. Sering. Itu kayaknya nggak ada. Kalau kalian mau tahu itu mungkin ke PTSI sih. Karena yang menghandle infra lebih lanjut ya itu mereka. Nah, kita cuma pakai aja istilahnya di sini. Penilaian risikonya berarti dari yang tadi itu ya, ancaman level yang tadi. Iya, jadi severity level itu dari level 1 sampai 15 ya. Iya. Kalau ini fun fact nih. Attack itu satu hari itu bisa masuk 600.000. Wah. Itu bahkan server yang kita monitor nggak semua ya. Apalagi kalau semua kita monitor bisa jutaan. Tetapi attack-nya itu banyak brute force SSH. Brute force SSH yang fail.
Ya dari botnet dari Cina, dari Amerika, dari Prancis, nggak jelas lah itu kadang. Nah itu sampai 600.000, tetapi itu levelnya level 5, mentok-mentok level 10, makanya kita nggak mitigasi karena fail juga kan attack-nya. Nah attack yang pernah masuk itu level 15 ada kena shell shock website IF waktu itu ya, kena shell shock attack, jadi semacam attack ke web untuk ngambil shell, reverse shell. Itu level 15, nah baru kita mitigasi yang kayak gitu. Jadi memang level 11 sampai 15 aja yang kita perhatikan gitu ya, karena memang dari level 1 sampai 10 itu ya antara false positif atau attack yang gagal sih jatuhnya. Termasuk yang kemarin itu ya, masuk yang backdoor gitu. Itu backdoor ketahuan bukan dari SLC, itu agak di luar pembahasan, itu dari Pak Supar ngasih tahu ke saya. Baru saya cek ya. Itu sih singkatnya. Terus apa lagi nih? Kalau misalnya identifikasi ancaman baru gitu atau zero day ada nggak? Kalau identifikasi kayak threat hunting ya, kita kalau threat hunting kita nggak ada, cuman kita rely ke atau bergantung ke TIS yang tadi. Oke. Jadi kan TIS itu kan ngambil data dari banyak source ya, ada SOC PT sana, SOC PT sini yang menggunakan platform yang sama. Nah itu datanya di-share ke kita. Jadi misalnya nih kedetek di mereka zero day. Nah datanya itu masuk ke kita. Nah ketika ada attack yang sama di kita sistem kita langsung bisa tahu ini zero day. Iya. Karena sudah pernah terjadi di tempat sebelumnya gitu. Cek headernya. Gitu. Gitu dia. Makanya itu gunanya TIS yang tadi sih. Terus kan tadi misalnya di tier 3 gini. Mitigasi risiko itu gimana mitigasi risikonya setelah terdapat gitu ada ancaman keamanan. Ya, ini agak cerita dikit juga berarti. Nah, karena seringnya attack masuk ya, yang 600.000 tadi lah, baru yang kena shell shock tadi sampai level 15 gitu. Akhirnya kemarin memang karena itu server banyak UPTSI ya, kita monitor. Akhirnya kasih ke Pak Hamdani waktu itu saya. Jadi saya report sama mitigation action. Nah, akhirnya sejak itulah UPTSI inisiatif masang IDS IPS. Baru dipasang ya, Snort itu. Dari dulu itu nggak ada. Saya 2022 magang di sini tuh belum ada. Oke. Ya, dari saya masuk kuliah pun belum ada itu IDS IPS-nya itu. Baru dipasang tuh baru reporting kemarin lah. Habis reporting yang shell shock itu. Iya. Baru mereka tobat itu. Mereka tobat, mereka pasang lah. Akhirnya udah jarang lah sekarang. Ya, kalau backdoor dan lain-lain itu kan ini ya layer 7 ya. Jadi nggak kedetek di Snort. Nah, kayak dia masukin backdoor ke web, baru websitenya di device ganti jadi situs slot judi, itu kan layer 7. Itu lebih ke WAF. Kalau Snort itu dia cuma layer 3, layer 4 deteknya. Kalau web itu layer 7. Makanya meskipun udah pasang Snort, masih tetap bisa tembus karena yang detect itu aplikasi, layar aplikasi. Itu beda lagi dia mitigasinya. Berarti kalau Snort ini semacam apa? Kayak deteksi float tag gitu ya. Ibaratnya Wireshark tapi enhance lah, Wireshark versi tambahan. Dia ngelihat traffic juga. Iya. Tapi trafficnya itu bukan sekedar dilihat, diinspek satu-satu. Tapi itu kan traffic layer 3, layer 4. Iya. Traffic network, bukan traffic kayak layer 7 gitu, bukan, beda. Oke. Terus bagaimana SOC mengukur keberhasilan dalam upaya manajemen risiko gitu? Upaya manajemen risiko ya. Apa ya keberhasilannya kalau kami misalnya simply sih keberhasilannya kalau misalnya pertama attack nggak ada, kedua attack yang ada berhasil dimitigasi, itu aja sih faktor keberhasilannya gitu. Yang ketiga nggak ada alert yang kelewat gitu sih. Kalau masalah menilai secara rinci kami nggak terlalu masuk ke dalam untuk terkait manajemen risiko ya. Jadi memang SOC ini cuma beroperasi sekedar monitoring aja. Kalau risk management yang terkait audit itu memang PTSI sih. Itu berarti lognya itu setiap real time gitu dicek. Real time. Jadi kita itu sistemnya SOC di sini server. Nah di server-server yang kita monitoring termasuk di PC klien ini juga ada waktu itu ya. Sekarang nggak tahu ada masih. Itu ada agen.
Nah, jadi itu real time. Ketika ada log masuk atau event terjadi, itu langsung dikirim ke webhooknya SOC. Oh, Nah, jadi real time. Ketika ada masuk log ke sini, masuk juga ke sistem kita gitu. Jadi dia nggak interval periodik gitu nggak. Tapi kalau refresh tampilan di monitornya ada. Nggak mungkin kan ke refresh tiap detik kan. Refreshnya itu minimal setiap 30 detik sekali. Ya, jadi untuk menampilkan data baru itu 30 detik sekali. Tapi karena 30 detik sekali pun itu kami rasa terlalu cepat, akhirnya kemarin standarnya itu kami bikin 5 menit sekali. Ya, itu sih. Karena seperti yang saya bilang, attack juga banyak kan attack yang gagal ya. SSH brute force tuh gagal semua sebenarnya. Sampai 600.000 gitu. Jadi nggak terlalu krusial juga kalau kita refresh sampai 30 detik sekali gitu kan. Jadi 5 menit sekali refresh data yang di monitoringnya. Itu sih. terus kalau serangan yang pernah berhasil gitu, Iya, terus cell shock itu. itu aja. Ya, itu alertnya level 15, nge-take over cell di web IF kalau saya nggak salah. Web IF sama web SIM ya, lupa saya. Ada 2 server waktu itu kena. Satu IF yang saya ingat jelas, satu lagi kayaknya SIM. Itu nah. Ya, Itu dari luar atau dari dari luar. Dan uniknya, setelah kan ada source IP attacker. Iya. Setelah kami buka di web, source IP attackernya itu mengarah ke website pemerintah Majalengka. Waduh. Berarti kan bisa disimpulkan attack-nya ini botnet gitu. Malware yang udah masuk Iya. ke server itu kemudian nge-attack ke server kita. Bisa jadi. Nah itu uniknya itu. Jadi memang attack itu kalau di cyber itu rata-rata dari botnet, udah capek orang attack manual gitu loh. Jadi memang rata-rata udah pakai botnet aja semua. Tadi aset udah ya. Udah. Jadi itu kan tagnya kata-kata dari botnet ya. Ya benar. Bapak apa ngasih tahu atau kabar gitu ya, informasi tentang botnet Eh, dari sa- Majalengka? Saya ngasih tahunya enggak sih. Kalau sampai ngelapor ke pemerintah Majalengka enggak. Kemarin itu cuma sekadar iseng-iseng juga saya sama Hamdani ngecek gitu kan. Coba buka nih IP-nya di browser gitu, ternyata beneran gitu. Ya kami nggak sampai lapor, tapi kami bikin memang catatannya di reporting kami ke ya reporting terkait insiden itulah ya, reporting internal lah ya. Nggak sampai kita laporkan ke pemerintah Majalengka atau ya. Ya kita tulis. Nah ini adalah attack dari botnet di server ini gitu. Itu aja yang kita tulis. Tapi nggak kita laporkan memang karena ya biarlah gitu. Kalau percobaan penyerangan dalam 1 tahun itu berapa Kalau banyak itu? kalau 1 tahun enggaknya saya belum pernah monitoring sampai 1 tahun sih. Tetapi kalau kalian hitung aja, kalau tanpa IDS IPS kemarin ya, Ya. itu 1 hari itu bisa sampai 600.000 lebih. 600.000 700.000. Nah kalikan aja 365. Kurang lebihnya segitu. Ya, itu 1 hari. Tetapi dengan sekarang kalau yang sekarang itu udah ada IDS IPS ya. Jadi semacam kalau misalnya dia kedetek attack SSI itu kena blok gitu kan IP-nya ya, something like that. Itu paling 1000-an memang 1 hari. Ya jadi turun drastis memang dengan adanya IDS IPS. Oke. Estimasinya sehari sih kalau itu. Kalau data setahun kita jarang lihat. Nggak nyampe setahun gitu. Terus kalau di SOC ada nggak gitu aset yang perlu di backup gitu? Ada pasti. Pertama ya infranya kita backup lah, webnya semua tampilan, database Elasticsearch-nya, Oh. kemudian log server yang kita simpan di kita karena kan ada kopinya juga kan. Nah itu kita backup ke NAS. Jadi ada NAS server, kita pakai Synology namanya. Nah itu kita backup ke situ datanya. Ya. Berarti itu nggak dihandle sama SOC? Kita SOC yang handle, itu server NAS-nya di sebelah satu itu. Saya juga yang handle. Oh. Jadi sistemnya kalau di server SOC tempat penyimpanan log sama config-confignya itu saya mount dari NFS NAS ya. Saya amankan pakai KRB ROS ya, biar nggak ada yang akses sembarangan. Saya mount. Nah jadi otomatis data yang tadi SOC itu kesimpannya di NAS gitu. Jadi ketika server SOC ini kena pun datanya itu di NAS. Nah, jadi sistemnya kayak gitu.
Dan kalau dinas apakah ada redundansi? Ya, karena itu RAID 1. Jadi mirroring ya. Berarti tadi ada 3 gitu ya berarti server yang Iya, totalnya 3, tapi kan NAS itu kan sekedar penyimpanan ya, bukan core gitu. Kalau saya bilangnya bukan core, karena memang cuma nyimpan aja dan backup ya. Tapi kalau mau kalian catatkan boleh. Jadi ada 3. jadi masuk aset gitu. Server Dell EMC, server Tower HP Tower ya, lupa saya serinya, sama Synology NAS satu lagi. Kalau yang HP Tower sama apa tadi? Dell EMC itu berarti failover gitu ya sama mirror. Iya, Proxmox tapi failover ya benar. Oke. Jadi misalnya yang Dell EMC mati nih. Nah, semua VM dari Dell EMC itu pindah ke HP Tower. Oke. Jadi redundansi dia. Udah gitu aja. Ya, itu aja. Ada pertanyaan lain nggak? Untuk kan tadi kan saya masih balik lagi sih ke pertanyaan yang sebelumnya kayak masalah internal tadi Pak. Itu ada nggak sih perubahan atau pergantian dari tier-tier gitu? Enggak ini. Enggak. Karena memang kita strict ya. Jadi yang namanya mahasiswa pasti selalu ditaruh di tier 1 pasti. Ya, karena simplinya Anda masih mahasiswa gitu. Ya, simplinya gitu memang. Ya, tier 2 kebetulan saya karena memang saya magang dan saya yang handle. Ya, kebetulan saya yang bikin. Jatah magang saya adalah untuk bikin SOC pada waktu itu. Makanya saya masuk tier 2. Udah, itu aja. Nah, tier 3 itu dosen. Ya, karena mereka dosen lah gitu. Kalau perubahan tier enggak ada. Bahkan sekarang yang tier 1 PC Team juga udah jarang aktif ya. Ya karena terkait layar ini juga. Ini nggak tahu mau diperbaiki sampai kapan. Dari kemarin nggak selesai. Berarti yang tier 2 untuk saat ini cuman pakai Saya sama laporan lah nambah sekarang. Kalau dulu cuma saya. Oke. Kalau sekarang ada saya, Pak Hajrul, Bang Gilang, Bang Iqbal ya. Oke. Ada 4 berarti. Kalau dulu kan karena saya sendiri di ruangan, makanya sendiri tier 2-nya. Dulu Bang Hajrul ini di 11-2 masih. Oke. Pak Gilang sama Pak Iqbal ini di 12-2 dulu. Jadi karena memang SOC kebetulan ya saya sendiri tier 2. Sekarang enggak lagi. Udah rame-rame. Itu sih. Udah, itu aja. Mungkin satu lagi lah. Kan kita nggak ada yang tahu ya Pak. Kayak mungkin terjadi sesuatu hal yang tak terduga, misal kayak bencana alam gitu. Ini kan masuk kayak di gedung tinggi gitu ya Pak. Untuk kayak keamanannya itu seperti apa? Mungkin ada diperkirakan. Nah, kalau terkait bencana alam bukan kita yang handling. Pertama kita cuma pengguna ruangan. Ya, simpelnya gitu. Kalau kalian mau tahu terkait disaster recovery untuk gedung ini ya khususnya. Karena kan kalau bencana nggak mungkin cuma kena satu ruangan kan? Iya. Satu gedung pasti. Nah, itu boleh kalian tanyakan ke UPTPP. Ya, UPTPP ya atau bagian perencanaan lah. Karena kita memang di sini statusnya cuma pakai device kan, pakai ruangan gitu ya. Masalah disaster recovery bukan gitu. Kalau terkait disaster recovery khusus yang di infrastruktur IT, ya khusus ya, misalnya kayak infra aset-aset server gitu, itu kalian ke BTSI. Mereka yang lebih ini. Karena kita memang cuma pakai aja. Sama kalau kalian tanya biaya juga saya alihkan ke BTSI karena mereka yang tahu harganya itu berapa. Saya cuma pakai serius. Tapi yang saya tahu Dell EMC itu kemarin 120 sekian. Karena memang RAM-nya 64, prosesornya 24 core. Ya wajar lah gitu. PC spek server. Ya itu 126 sekian. Yang tower saya lupa berapa HP tower. Itu yang saya kata kalau pastinya itu memang lebih ke PTSI sih jatuhnya. Kalau kan tadi kan Bapak kan juga bilang tier 1 nggak aktif gitu. Iya, nggak ada aktif lagi. Sejak monitor. Ya, sejak monitor itu nggak tahu kemarin tuh kayaknya kesambar petir atau gimana ya. Oke. Itu jadi kayak mana nih? Mungkin ke depan dari tier 1. Apa ada pengaruh nggak Pak? Pengaruhnya iya, jadi mereka tidak ada fungsinya lagi ya. Tidak berfungsi. Ya, tidak ya antara tidak aktif atau dinonaktifkan lah gitu. Karena pertama memang kalau mereka datang ke sini juga ngapain kan kita. Layar tuh nggak hidup gitu, apa yang mau dilihat gitu. Ya udahlah. Nah, jadi sekarang memang cuman saya lah fokus. Kalau kenapa cuman saya karena memang saya yang lebih monitor SOC ya, lebih saya gitu.
Itu sih. Jadi memang non aktif. Ya nunggu ini selesai singkatnya. Ini tadi sekali lagi Pak, mungkin kalau berdasarkan hak akses mungkin kita mengkategorikannya sebagai tier-tier ini ya Pak. Iya, tier 1, Tier tier 2, 1, tier tier 2, 3. tier 3. Kalian tulis fungsinya aja. Tier 1 itu ngapain, tier 2 ngapain, tier 3 ngapain. Iya. Nah, Udah, Ada lagi? nggak ada lagi, dah tutup lah. ya. Udah. Jadi nanya kabar. Ada pertanyaan lagi? Mungkin coba kayak saya kumpulkan dari pertanyaan-pertanyaannya, terus ada beberapa jawaban yang mungkin saya tulis ya Pak. Ya. Mungkin tadi dari SOC sendiri ada perannya itu ada sampai 3 tier ya, ada dari tier 1, tier 2, dan tier 3. Terus ada juga tugas dari SOC sendiri yaitu monitoring atau tapi di bagian sesi keamanannya ya Pak ya. Iya, khususnya ya. Iya, khususnya di bagian keamanan. Terus mungkin ada beberapa aset mungkin yang diamankan atau aset-aset penting yang ada di SOC sendiri, yaitu kayak ada servernya, ada 2 server ya Pak ya. 3 ya, tambahin Sama satu NAS lagi. tadi, Sama NAS. Synology NAS tadi. Itu server penyimpanan gitu bikinnya ya. Oh iya. Gampang ya. Server backup. Belum saya tulis. Server backup. Oke. Terus di sini juga SOC menerapkan untuk orang-orangnya itu hanya internal saja ya berarti. Benar, internal. Untuk orang magang mungkin itu belum ada ya Pak? Yang sejauh ini yang pernah magang di SOC saya aja. Oh. Yang lain itu kalau PS Team ya mereka ngoding di lantai 12. Oke. Nah, Untuk mungkin tadi juga sempat Bapak singgung masalah monitor tadi juga rusak, mungkin itu ada rencana mau diperbaikan? sebenarnya udah direncanakan dari tahun lalu. Ya, sejak itu rusak udah direncanakan perbaikan, cuman kata teknisinya memang nggak tahu rusaknya kenapa. Ya, makanya mereka coba manggil teknisi yang ini kan merek Philips ya, lupa saya. Merek Philips. Jadi mereka coba langsung datangkan teknisi dari Philips pusat yang di Jakarta. Mau didatangkan ke sini. Nah, tapi sampai sekarang belum datang. Itu. Jadi memang apa ya, tersendat ya. Ya, pekerjaan tersendat lah jatuhnya. Udah kalau perbaikan dari tahun lalu Terus mungkin tadi untuk buka aja. Oke, silakan lanjut aja. mungkin tadi juga ya untuk ancaman sendiri karena dia secara internal ya Pak ya, untuk perannya itu tidak ada ya Pak. Sejauh ini belum ada. Belum ada. Ya, belum ada insider lah di antara kita gitu. Oke. Tidak ada posisi ya. Belum ada impostor. Kalau nanti ada impostor barulah ada kan. Terus mungkin yang hal-hal paling diamankan itu mungkin data lognya ya Pak ya. Data log paling utama kalau itu. Data kredensial admin ya, pasti gitu kan. Iya. Pen testing juga tidak pernah dilakukan ya Pak. Kalau untuk sistem SOC enggak. Karena kembali lagi kan internal. Terus mungkin tadi Bapak juga bilang masalah serangan itu kan ada beberapa level ya Pak. Kalau dari level 1 sampai level 10 mungkin diasumsikan sebagai false positif. False positif, ya, atau false positif atau yang kedetek-ketek tapi bukan attack. Iya, kayak tadi brute force itu Pak. Contoh kayak gini, kadang klien buka website 404 gitu. Ya itu kan not found gitu kan, bukan attack. Iya. Tapi itu kedetek sama log kita, tapi levelnya level 5. Itu level 5 ya? Ya, yang kayak gitu. Kedetek directory Not found. Ya, makanya. Mungkin ada sedikit pertanyaan nih Pak. boleh master. Dijelaskan mungkin sedikit tentang level ancaman. Itu saya nggak bisa jelaskan, tapi nanti saya kirim link dokumentasi menurut Yogi. Nah, Oke. itu ada dia. Saya nggak hafal ya, jelas ya. Level 1 sampai level 15 itu siapa yang hafal gitu. Tapi nanti akan saya kirim dokumentasi dari Wazuhnya langsung. Oke, tadi juga untuk beberapa infrastruktur sama beberapa tugas gitu ada UPTSI juga ya Pak ya? Iya. Untuk membantu gitu menghandle beberapa tugas. Karena kan kita pakai infra mereka. Iya. Beberapa informasi juga mungkin
Dari kelompok kita mungkin bakal nanya-nanya mungkin sama OPTSI gitu. Malah masih dikasih waktu itu. Mungkin ya. Saat tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak nggak bisa menjawab gitu ya. Terkait audit itu ya memang Ya audit gitu. yang pertama. Soalnya saran aku nih. Ya kan coba nanti kita diskusikan lagi lah ini. Ada tapi kan ranah kita SOC aja, nggak sampai UPTSI udah kumpul lain. tapi ada kaitannya gitu kan Pak? Berkaitan. Pertama di sini kita pakai jaringan yang mereka sediakan, gitu ya. Sama tanya harga. Jadi kita memang hanya menggunakan jaringan yang mereka sediakan. Kita nggak tarik ISP sendiri gitu enggak. Jadi memang berkaitan. Kalau kalian mau tanya terkait apakah di sini diterapkan audit gitu, misalnya ISO sekian, boleh ke mereka, karena mereka yang lebih paham. Apakah mereka lakukan itu apa enggak? Nah itu di mereka. Tadi Pak sempat menggunakan apa tadi Pak? Yang mungkin CIS. Bukan yang apa sebelum menggunakan 600.000 teks setelah IDS IPS. Snort ya. IDS IPS. Oke. Snort ya. Dia pakai Snort. Terus detection system. Nah, itu berarti efektif Pak penggunaannya. Bisa dibilang efektif. Ada yang nama 1000 tuh. Untuk layer 3, layer 4 efektif. Layer 3 dan Layer 4 ya attack SSH brute force attack gitu. Tapi kalau kayak attack ke web gitu kan yang nge-device atau ngapain udah efektif. Kayak scan port gitu kan. 1000 juga. Kalau scan port ya nggak efektif lagi kan gitu. Jadi ada itu IDS IPS. Terus untuk goal atau tujuan dari SOC sendiri mungkin kayak tidak ada terjadi alert atau tidak ada serangan dan Ya tujuan kita adalah meningkatkan sistem keamanan dengan mendeteksi ancaman kan gitu. Iya. Jadi ketika ada ancaman masuk, kita kasih mitigasi dan future response lah atau apa langkah-langkah untuk mencegah attack yang sama terjadi gitu ya. Nah, jadi dengan begitu sistem keamanan kita akan semakin bagus kan gitu. Itu sih tujuan utamanya. Mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir Pak. Menurut dari Bapak langsung nih, bagaimana kinerja dari SOC ini sendiri Pak? Kinerja Iya. overall bagus lah. Overall bagus ya. Ya meskipun ada kekurangan sana sini, Iya. tapi masih bisa kita atasin lah gitu ya. Kecuali layar ini memang harus nunggu teknisi. Kita nggak ada yang jago yang perbaiki di sini. Udah ada udah ada langkah sebenarnya, ada tindakan tapi Udah, cuman memang kata dari teknisinya kita tunggu info dari perusahaan. Teknisinya aja nggak tahu rusaknya apa gitu, kenapa lagi saya gitu. Oke. Ya. Jadi udah. Mungkin Ya. tadi belum perkenalan lagi malah kita. Gak apa-apa, saya udah pada kenal kok, hampir semua. Anak PCT dulu ya. Oke, jadi mungkin segitu saja Pak untuk pertanyaan dari sesi wawancara manajemen risiko kami Pak. Lebih kurangnya mungkin mohon maaf mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan. Iya. Dan terima kasih banyak Pak udah meluangkan waktu di foto. Itu pintu. Dibuka aja di situ. Kalau masih ada orang, nggak usah di. Tadi juga sempat menanyakan beberapa hal yang udah mungkin. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya di sini. Selanjutnya mungkin ada sesi foto gitu mungkin. Sesi foto. Iya kan Kalau udah selesai mau, gitu silakan. dokumentasi. Kalian kayaknya las kelompok.